Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5, yang mana kita masih di jilid 5A, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di pendamping pembelajaran 3. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita ke pendamping pembelajaran 3. Ini ada di halaman 9 ya. Dimulai dengan muatan pelajaran PPKN KD 3.1 ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila ya. Jadi nilai dalam Pancasila itu menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Dengan cara apa? Dengan mengamalkan Pancasila tersebut ya. Nah, di sini setiap sila pada Pancasila itu terkandung nilai-nilai masing-masing. Nah, ini ya kita lihat dari sila pertama. Sila pertama Pancasila bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia itu religius ya, atau mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia ya, sehingga tiap warga negara itu tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar tercipta persatuan dan kesatuan ya. Nah, wujudnya itu mungkin dalam bentuk perilaku yang mempererat persatuan dan kesatuan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk sila keempat ini merupakan pedoman ya dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara musyawarah mufakat, tentunya dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan bersama. Dan sila terakhir dari Pancasila yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sila kelima ini mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, itu ya mungkin nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila pada Pancasila. Nah, sekarang di sini untuk Ayo Berlatih kita diminta untuk menuliskan bunyi sila Pancasila dan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ya. Jadi misalnya sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perilaku yang sesuai ini menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian kita diminta menambahkan 2 lagi. Sila kedua bunyinya apa? Perilaku yang sesuai. Nah, ini 3 ya. Dan seterusnya sampai sila ke-5. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik untuk yang sila-sila atau nilai perilaku yang sesuai pada tiap sila dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Oke, kita mulai dari yang sila pertama ya, bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh perilaku yang sesuai misalnya ini ya, menghormati teman yang sedang beribadah. Ini tadi contohnya. Kemudian ini saya tambahkan 2 yaitu menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Kemudian contoh lainnya misalnya tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, masih banyak lagi ya, mungkin toleransi ya dengan teman yang berbeda agama, itu contoh perilaku juga kalau mau ditambahkan. Kemudian sila kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua, misalnya membantu teman yang terkena musibah, saling menyayangi sesama teman,
dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kemudian sila yang ketiga bunyinya adalah persatuan Indonesia. Nah, perilaku yang sesuai ini misalnya mencintai dan membeli produk dalam negeri, mengikuti kerja bakti di lingkungan sekitar, dan selanjutnya misalnya melakukan piket kelas. Nah, ini ya terkait dengan persatuan. Kemudian sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya bunyinya. Kemudian perilaku yang sesuai ini misalnya mengikuti pemilihan ketua kelas, tidak memaksakan suatu pendapat kepada orang lain, kemudian menghormati hasil keputusan musyawarah. Kemudian yang terakhir ada sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai misalnya gemar menabung dan menghemat uang jajan, melakukan kegiatan sosial misalnya donor darah, dan yang ketiga menghargai hasil karya orang lain. Itu ya adik-adik sekalian ya, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mungkin bisa di pause ya kalau terlalu cepat membacanya. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya. Di sini ada muatan pelajaran IPS tentang letak geografis dan astronomis ya, khususnya Indonesia. Jadi apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Dan Indonesia secara geografi itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Ini bisa kita lihat ya, sebelah timur, utara, barat, dan juga selatan. Bisa dibaca adik-adik sekalian. Oke. Kemudian letak astronomis. Nah, letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur ya, dari posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, Indonesia sendiri secara astronomis itu di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, sekarang kita ke Ayo Berlatih ya. Nomor 1, bagaimana letak geografis Indonesia? Oke ya, tadi di antara dua benua dan dua samudra. Di sini sudah saya tuliskan ya adik sekalian. Oke. Ya. Jadi terletak di antara benua Australia dan benua Asia serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu letak geografis Indonesia. Pertanyaan kedua, bagaimana letak astronomis Indonesia? Nah, ini di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut, tuliskan batas-batas geografis Indonesia berdasarkan peta tersebut ya. Geografis berdasarkan peta berarti kita lihat ya kondisi secara geografisnya. Nah, ini yang A, B, C, D, E, F itu berarti kita sebutkan lah. Yang A ini adalah Samudra Hindia ya adik-adik sekalian. Ya, ini nyambung ke D ya. D ini juga Samudra Hindia. Nah, kemudian B. Yang B ini adalah Laut Cina Selatan. Kemudian yang C ini Samudra Pasifik. Jadi ini Samudra Pasifik, sini Samudra Hindia tadi. Kemudian yang D sudah Samudra Hindia. Kemudian yang E ini adalah benua Australia ya. Benua Australia. Kemudian yang F ini adalah Papua Nugini. Oke, itu ya adik-adik sekalian untuk Ayo Berlatih muatan pelajaran IPS nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Nah, ini tentang kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Kalau kemarin udah dibahas tentang ide pokok. Ya, ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu paragraf atau teks. Nah, ide pokok menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks dan dapat ditemukan dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama dalam suatu paragraf itu terdapat juga kalimat penjelas ya. Jadi selain kalimat utama itu ada kalimat penjelas. Jadi memperjelas atau menambah atau memberikan tambahan
informasi ya dari kalimat utama tersebut. Nah, tujuan dari kalimat penjelas itu adalah untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Itu tujuan dari kalimat penjelas ya. Oke, ini ada contoh ya, contoh paragraf tentang serangga. Nah, mungkin adik-adik bisa dibaca sendiri ya. Untuk materinya kita langsung saja kita percepat ya ke ayo berlatih. Ayo kerjakan tugas berikut. Bacalah teks berikut. Oke, kita baca dulu baru kita kerjakan soalnya. Pergerakan hewan melata. Ular termasuk contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Oke, pertanyaannya di sini, apa ide pokok dari paragraf tersebut ya? Ini untuk soal nomor 1. Ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, ini membahas tentang ular termasuk hewan melata ya. Oke, jadi nomor 1 ide pokoknya adalah ular termasuk hewan melata. Ini ya adik-adik sekalian. Kemudian nomor 2 pertanyaannya, di manakah letak kalimat utama dari paragraf tersebut? Nah, kalimat utamanya ada di awal paragraf karena hanya satu paragraf ya di sini ya. Jadi kalimat utamanya ini ya, ular termasuk contoh hewan melata. Pertanyaan berikutnya, tuliskan kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf tersebut lah. Kalimat penjelasnya berarti ini selain kalimat utama, ini berarti kalimat penjelas semua ya, mulai dari ular sampai dengan terakhir. Nah, oke, di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik untuk kalimat penjelasnya. Nah, ini yang pertama, ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Kalimat penjelas yang kedua, untuk bergerak ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Kalimat penjelas berikutnya, hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemudian kalimat penjelas yang terakhir, kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Jadi di sini ada 4 kalimat penjelas ya. Jadi paragraf tersebut ada 5 kalimat, 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Kita ke soal nomor 5, buatlah kalimat-kalimat penjelas untuk kalimat utama ikan bergerak dengan cara berenang di air. Nah, ini kalimat utamanya. Kita diminta untuk menambahi beberapa kalimat penjelas ya. Di sini saya tambahkan 3 kalimat penjelas ya adik-adik sekalian. Nah, ini. Habitat ikan adalah di air. Habitat itu tempat hidup ya, tempat hidup ikan itu di air. Ikan berenang menggunakan sirip dan ekornya. Nah, ini kalimat kedua. Kemudian kalimat yang ketiga, sirip dan ekor berfungsi untuk berenang dan juga mengatur arah gerak saat berenang. Jadi fungsi ekor itu mengatur arah gerak ya, adik-adik sekalian, ketika ikan berenang. Ya, ini ada 3 kalimat penjelas dari kalimat utama yang berbunyi ikan bergerak dengan cara berenang di air. Oke, mungkin untuk pendamping pembelajaran 3 cukup sekian. Pendamping pembelajaran 4 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.